Ayatul munafiqi salasun. Bermula ciri orang munafik. Salasun ada 3. Ini yang dimaksud para jemaah. Hadis ini bukan yang jadi munafik ada 2 nanti. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Ada munafik secara keyakinan, ada munafik hanya pekerjaannya saja. Yang dimaksud di sini munafik pekerjaan, bukan munafik i'tiqad, bukan munafik keyakinan. Kalau kena munafik keyakinan itu ada pada zaman Rasulullah SAW, atau yang munafik sebenarnya, dan itu ke neraka selamanya. Jadi yang definisi ciri munafik ini merupakan peringatan kepada orang-orang muslim supaya jangan melakukan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ada 3 nih. Ini yang suka dilakukan oleh orang munafik. Jadi yang dimaksud di sini bukan munafik keyakinan, tapi munafik pekerjaan. Banyak nggak kita ngelakuin pekerjaan munafik? Pekerjaan kita seperti orang munafik, banyak nggak? Pekerjaan kita seperti orang kafir, banyak. Tapi bukan berarti kafir. Makanya jangan sembarangan ngapain orang. Gitu. Jadi ada munafik keyakinan, ada munafik pekerjaan. Kalau munafik pekerjaan, dosa besar saja hukumnya, dosa besar. Itu sebab kita nggak boleh sembarangan mengklaim orang yang mukmin, diklaim munafik, diklaim kafir, nggak boleh sembarangan. Yang pertama apa cirinya nih? Idza haddasa kadzaba. Kalau ngomong suka bohong. Ciri orang munafik tuh. Ini di hadis ini isinya 1, supaya kita jangan menyerupai orang munafik. Yang kedua, peringatan pada kita. Dan ini penyakit ini pekerjaannya munafik apa namanya? Amali. Munafik pekerjaan. Nggak sampai ke tingkat apa? Kufur. Nggak sampai ke tingkat i'tiqad. Kalau ke tingkat i'tiqad berarti kafir. Nggak sampai. So, pada nyatanya kita banyak bohong nggak? Kalau sampai i'tiqad bahaya, ya kan? Kafir berarti itu yang banyak bohong. Jadi ciri orang munafik kalau ngomong bohong. Kalau ngomong bohong, makanya orang Islam nggak pantas bohong. Jadi yang suka bohong siapa? Orang munafik. Yang suka bohong itu orang munafik. Pertama kali dia ngebohong kepada Allah, ngebohong kepada Rasul. Itu ditanya iman, di mulutnya iman, di hatinya tidak iman. Itu kan munafik tuh. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji suka ingkar atau menyalahi. Ingkar janji. Jamnya jam karet biasanya. Molor. Jadi yang suka molor janji siapa? Munafik. Gitu. Molor janji. Makanya orang Islam nggak pantas nggak tepat janji itu. Orang Islam selalu tepat janji. Sebab tepat janji nggak tepat janji itu pekerjaan munafik. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila diamanati khianat. Kalau dikasih amanat khianat. Nah ini amati para jemaah, kan sifat Rasul yang wajib ada berapa? 1, siddiq. Yang kedua, amanah. Yang ketiga,
tabligh, yang keempat telepon, amanah. Sebaliknya khianat, amanah. Ya, kalau dia enggak amanah berarti apa? Khianat. Siapa itu yang, apa itu pengertian amanah? Pengertian amanah ke Rasul itu, Rasul tidak mungkin melaksanakan yang haram, tidak mungkin melaksanakan yang makruh, tidak mungkin melaksanakan yang khilaful aula, yang tidak utama. Jadi tingkatannya begitu. Tidak utama, kalau bahasa agamanya khilaful aula, enggak utama. Setelah enggak utama, makruh. Makruh itu kalau kita enggak melaksanakan sunnah berarti makruh tuh, jatuh ke makruh. Habis makruh haram. Jadi haram, makruh, khilaful aula, enggak utama. Itu khilaful, banyak contoh-contoh khilaful aula, ya. Menyalahi ikutan Nabi, haram enggak, ya, makruh enggak utama juga enggak. Jadi pekerjaan Nabi itu selalu yang utama saja. Nabi selalu melaksanakan yang utama, terus tidak melaksanakan yang makruh, apalagi yang haram. Ini pengertian apa ya? Amanah. Nah, kalau kita yang utama suka dilaksanain, yang utama-utama, ya, yang makruh jalan terus, yang haram, nah, berarti kita amanat apa khianat? Nah, kalau kita khianat berarti apa namanya? Awas, jangan munafik, jangan. Ciri munafik. Kalaupun munafik apa tadi? Awas nih ya, paham. Munafik pekerjaannya, bukan keyakinannya. Jadi kalau ada yang melakukan begini, oh berarti dia melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh munafik. Keyakinannya enggak, gitu, begitu. Jadi jangan sembarangan kita. Wah, ini suka bohong nih, munafik nih orang. Wah, awas, ya, kafir, gitu. Nah, ini 3 para jamaah ciri-ciri munafik. Mudah-mudahan kita selamat dari yang 3 ini nih. Kalau kita melaksanakan yang 3 ini berarti tadi punya ciri apa? Munafik. Enggak suka bohong, ya, janji selalu tepat, dan suka amanah, apalagi amanat, ya. Karena idza usidal amru li ghairi ahli fantadiris sa'ah. Apabila perkara disandarkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran, ya. Bukan ahlinya. Rawahu Syekhani an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abi Hurairah. Hadis yang selanjutnya, ayatul izzi wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Rawahu al-Imam Ahmad. Ini para jemaah, hadis ini isinya tauhid kepada Allah. Kita mentauhidkan kepada Allah. Ayatul izzi, bermula tanda-tanda kemuliaan, ciri mulia. Wa qulil, ini ayat nih, ayatul alhamdulillah, ayat di surat Al-Isra, yang dibuka aja. Wa qul hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Ditambahin sama ulama, tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut, terus sambungin ke situ. Ya, tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki, dan seterusnya. Imam Syafi'i mengatakan kalau kita amalin, kita baca
sehari sebanyak 451, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. 451 yang tadi itu, tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Aku tawakal kepada Allah yang maha hidup dan menghidupkan. Allah yang hidup dan menghidupkan. Alladzi la yamut, yang tidak binasa. Wa qul hamdulillah wa qulil hamdulillahilladzi lam yattahid walada. Allah tidak memiliki anak. Ini kan mensucikan Allah namanya. Walam yakul lahu syarik, Allah tidak memiliki partner, teman. Bil mulki, dalam kerajaannya. Kalau Allah punya teman, ini langit nggak jadi-jadi, ya kan? Jadi gitu. Kata Tuhan yang satu, jangan warna biru, warna apa? Terus ribut mulu. Kata yang satu, jangan hitam, jangan bulat, kotak. Ya. Jadi hidup itu kalau lebih dari satu pasti ada ribut. Makanya kalau suami istri ribut jangan aneh. Gitu. Ya, pasti apa? Ada ributnya. Tuhan aja kalau dua ribut nggak? Ribut. Itu kalau nggak mau ribut ya jangan punya istri. Betul nggak kira-kira? Iya, kalau ribut dulu ada lah, manusia namanya. Hidup sendiri kalau nggak mau ribut mah. Apalagi di masa berdua aja pasti apa? Ribut, apalagi di masyarakat. Gitu. Laukana Al-Qur'annya lapas hadata, ya. Apabila ada dua Tuhan niscaya akan binasa langit dan bumi. Nggak akan ada lagi kalau ada dua Tuhan. Ini tauhid nih para jamaah. Walam yakun lahu waliyun minaz zuli, dan Allah tidak ada padanya yang menolong dari kehinaan. Wa kabirhu takbira. Jadi Allah enggak punya pembantu-pembantu untuk menolongin Allah, enggak. Itu ada wali Allah, ada nabi itu birahmatihi, kena rahmat Allah. Bukan berarti Allah butuh. Ya. Bukan Allah butuh. Seandainya kan ada diskusi kan, seandainya dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, manusianya, jinnya ibadah semua ke Allah, nggak ada yang maksiat, sedikit pun tidak menambah kegagahan Allah. Artinya Allah nggak apa? Nggak butuh. Di zaman Nabi Adam nih sampai zaman Nabi Muhammad, jinnya, manusianya ibadah semua, nggak ada yang apa? Nggak ada yang maksiat. Itu tidak menambah kegagahan. Kalau bahasannya nggak ngefek, nggak apa? Nggak ngar. Karena Allah nggak butuh. Itu. Makanya dalam satu hadis, kalian masuk surga bukan dengan amal kalian. Bukan dengan amal kita masuk surga, tapi birahmatihi, dengan rahmat Allah. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga sama Rasul? Kata Rasul, sama, saya juga sama, bukan dengan amal tapi dengan rahmat Allah. Tuh, itu di Al-Quran ada udkhulu al-jannah bima kuntum ta'malun, masuk surga dengan rahmat Allah. Artinya kita masuk surga dengan rahmat. Cuma nanti di surga dapat ini, dapat bagian di surga ini itu dengan amal kita. Itu ada bidadari, ada ini, nah itu amal kita. Atau begitu. Kalau masuk surganya rahmat Allah. Begitu. Jadi makanya kita nggak pantas merasa angkuh dengan amal, ngerasa benar dengan amal kita. Nggak bisa kita ngerasa benar dengan amal kita. Sebab kita masuk surga bukan dengan apa ya? Ya, ini mumpung ingat, kadang-kadang lupa. Imam Ahmad ditanya, su'ila al-Imamu Ahmad ma taqulu fi man
la yakhafu ala nafsihi an-nifaq. Qala man ya'manu ala nafsihi an-nifaq. Imam Ahmad ditanya, bel suruh uduk. Baru ngaji udah teler. Santi biasa begitu, uduk. Saya kalau ngajar anak-anak, kalau nggak wudu diri. Andre lagi tidur nih, suruh diri. Kata saya, setan harus dilawan. Gitu. Setan lawan. Ya nggak lucu lah kita menerangin Santi tidur semua ya. Makanya gitu. Kalau nggak wudu diri. Ntar udah diri hilang ngantuknya. Udah hilang ngantuknya duduk lagi. Gitu. Imam Ahmad ditanya, bagaimana pendapatmu siapa orang yang tidak takut munafik? Gitu. Siapa orang yang tidak khawatir munafik? Paham nggak maksudnya? Ini jamaah saya tanya, takut nggak sama munafik? Takut. Tapi ada orang yang nggak khawatir munafik, nggak khawatir kafir, sama aja, sama nggak? Nggak khawatir munafik, nggak khawatir masuk neraka, nggak khawatir. Wah kayaknya gue masuk surga nih. Pede. Nggak khawatir munafik, nggak khawatir kafir, nggak khawatir isinya munafik. Cuma kita bisa nggak khawatir maksiat, sama aja nggak? Siapa orangnya? Orang yang tidak khawatir munafik, orang yang tidak takut munafik, yang tidak takut kafir. Apa jawaban Imam Ahmad? Man ya'manu ala nafsihi an-nifaq, yang ngerasa aman dari munafik. Paham nggak? Yang ngerasa apa? Aman dari munafik. Jadi kalau ngerasa aman berarti dia ngerasa apa? Ngerasa bener, ngerasa ahli surga. Paham nih? Ngerasa kiai sarwa apa itu? Awas, ngerasa abuya sama aja, nggak aman berarti. Termasuk ngerasa wali. Ini Imam Ahmad nih. Jadi orang yang ngerasa apa? Aman. Paham kan ngerasa aman kan? Nggak takut. Pede kayaknya anak nggak masuk neraka. Insya Allah anak nggak akan munafik. Insya Allah anak nggak akan musyrik. Insya Allah anak nggak akan kafir. Insya Allah anak itu justru yang dikhawatirkan munafik. Paham nggak? Jadi berarti kesimpulannya kita harus banyak apa? Takut. Jangan ngerasa apa? Jangan ngerasa apa tadi? Aman. Jangan ngerasa aman. Makanya para jamaah kalau kita lihat ulama, masya Allah, ulama mah, bukan ngerasa ulama, justru ngerasa salah, ngerasa banyak terus itu. Ngerasa aman nggak? Ulama ngerasa aman nggak? Nggak ada ulama yang ngomong saya nggak ada. Maaf nih, zaman sekarang aja jadi pemahaman jadi anjur. Itu aing mah kiai zaman lain nggak ada kiai yang benar begitu, nggak ada. Gua mau kiai, lu mau bukan. Gua mau ke surga, lu ntar ikut gua di surga. Masya Allah. Ada yang nggak begitu? Kalau saya mau kiai kayak mau abu ya, awas hati-hati. Man ya'manu ala nafsihi an-nifaq, justru munafik. Orang yang ngerasa aman dari munafik, yang ngerasa aman dari neraka, yang ngerasa aman dari maksiat, ngerasa aman dari apa? Kafir, justru awas hati-hati. Kata siapa? Imam Ahmad. Gitu. Takut terus. Sebab setan mah ngegoda kita sampai kapan? Sampai sakaratul. Awas nih. Jadi
saya pernah bahas apa namanya, kita mukmin bukan? Hah? Sekarang kita udah mukmin belum nih? Ya, jadi al-mukmin apa ya? Yang namanya mukmin nanti dilihat di akhir hayat. Kafir dilihat di akhir hayat. Apa akhir hayatnya? Apakah ketika dicabut nyawa mukmin, apa kafir? Di situ penentuan mukmin dan kafir. Sekarang kita belum bisa ngomong. Lihat, ya, man. Jadi di kitab Qatrul silakan. Al mukmin man mata mu'minan, walau ashti mukmin, sekalipun sebelumnya kafir. Sebaliknya, al kafir man mata kafiron, orang kafir yang mati kafir sekalipun sebelumnya ngaji terus. Oh, ngeri nggak? Silakan. Jadi ujung kita bukan sekarang. Kapan? Sekarang. Sedangkan kita tahu nggak? Sakaratul maut yang kita. Makanya guru saya bilang, jangan bangga dengan santri, jangan bangga dengan jamaah, jangan bangga dengan pengikut. Belum sukses kalau belum sakaratul maut. Paham nggak? Sukses orang itu ketika sakaratul mata alal iman, sukses. Mati membawa iman baru sukses. Berarti kita sekarang tidak bisa mengatakan saya sudah sukses. Emang tahu matinya? Ya alhamdulillah saya sukses. Salah nggak? Alhamdulillah santri saya banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Awas hati-hati. Belum paham sukses itu. Paham ya? Sukses itu kapan sukses? Sakaratul maut. Makanya doakan Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan wa barakatan wa taubatan, tobat sebelum wafat, wa rahmatan, dikasih rahmat ketika maut. Seperti kasih maut itu hati-hati. Wa maghfiratan, Allahumma hawwin alaina fi sakara. Ya Allah mudahkan ketika, sebab iblis bawa air. Iblis tahu bawa air tuh ketika kita lagi ngap-ngapan tuh. Kata iblis, "Hei, mau air enggak lo?" Gitu. Itu bahasa kasarnya ya. Mau air enggak? Lagi aus kita mau enggak kira-kira? Mau lah. Anak kasih asal ente ikutin omongan anak. Begitu kata siapa? Iblis. Nggak percaya tanya aja dulu. Apa kata iblis? Ikutin apa mana? Enggak ada Allah, enggak ada. Begitu. Ngomong dia, iya Allah enggak ada kan. Kafir. Habis ngomong begitu, blek aja mati. Kafir. Nauzubillah. Itu biar sakaratul maut. Ya. Makanya ada Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Awas nih, wa'bud, mengibadahlah engkau kepada Tuhanmu sampai yakin. Tafsirnya lawan nafsumu. Jadi wa'bud itu ibadah kan. Kalau kita ngelihat terjemahan makanya saya bilang bahaya kalau Al-Quran lihat terjemahan aja. Waduh, bahaya itu, bisa nyimpang. Ya, nggak bisa. Harus ngeliat apa? Tafsir. Dan tafsir ini banyak. Apa wa'bud? Ibadahlah kalian. Ya. Ibadah ditafsirkan wajahid nafsak, lawan nafsumu. Lawanlah nafsumu. Ibadah ditafsirkan lawan nafsu. Ya, coba kita kira. Bisa nggak kita ibadah kalau nggak lawan nafsu? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Jadi ternyata ibadah itu harus melawan nafsu. Ngaji nih, ayo mah kalau nggak ngelawan nafsu bisa nggak? Ada aja halangannya kan? Udah ini, udah itu mau sholat semua. Makanya kalau ada yang nanya, bagaimana sih supaya rajin? Bagaimana sih supaya semangat? Gampang japenya apa? Lawan nafsu. Atau kata orang tua dulu apa? Allahumma
Allahumma paksakan tuh lawan nafsu. Bangun subuh kalau nggak lawan nafsu bisa nggak? Nggak bisa. Mending tidur. Makanya wa'bud rabbaka ibadah. Kenapa ditafsirkan lawan nafsumu sama ulama? Ibadah harus ngelawan nafsu. Ya, harus ngelawan nafsu, tinggal gitu. Kalau nggak dilawan nggak bisa kita. Iya, lawan nafsumu. Ya, ini nyambung masih di ini aja. Ya, perempuan nggak ada yang mau dimadu, wah gitu kan? Nggak ada. Nah, ini perempuan nggak ada yang mau dimadu. Jadi perempuan yang dimadu harus ngelawan nafsu. Begitu ke situ konsepnya. Jadi iya kan kalau ngelawan nafsu melemah semuanya. Sholat juga kalau nggak ngelawan nafsu mau nggak? Enggak mah. Iya kan? Ini kita ngaji nggak bisa, semua ibadah harus ngelawan nafsu. Ya kalau ngikutin emosi semua nggak jalan sudah. Paham kan ya? Oke, jadi dalil nih. Wah. Iya, itu kan besok diributin. Intinya ngelawan nafsu. Kalau ngikutin perasaan, semua juga ngikutin perasaan mah susah. Ngikutin emosi, ngikutin nafsu. Ibadah enggak? Sholat enggak? Enggak akan sholat. Sedekah mau. Kata nafsu ngapain sedekah? Sayang duit. Ya kan? Itu kata nafsu ngapain kamu mau dicandung? Banyak harta. Gitu. Itu. Ini sebenarnya konsep nafsu. Nah, perjemaah hatta ya'tiyakal yakin, sampai yakin tuh wafat. Sampai jangan ngomong-ngomong yakin sekarang mah. Belum ya? Kapan yakinnya? Tar mati baru yakin. Ya Allah, udah dikubur baru yakin tuh. Sekarang bukan yang yakin tuh. Hatta ya'tiyakal yakin ay al maut, sampai datang wafat baru yakin. Baru karasa. Mumpung sekarang itu mumpung sekarang. Jadi lawanlah nafsumu sampai wafat, sampai mati. Nah kalau kita paham ya, yakin itu mati tafsirnya. Nah kalau kita pahami di situ berarti kita ini belum bisa mengatakan sukses, sebab kata Allah lawan nafsumu sampai kapan? Sampai mati, bukan sampai apa? Bukan sampai sukses, bukan sampai sudah jadi lurah, bukan sampai sudah jadi kiai, bukan sudah jadi abu, bukan, iya kan? Sampai kapan? Mati, sampai mati. Bukan, makanya nggak ada konsep, nggak ada bahasa sukses kalau belum apa? Mati. Ntar mati baru kelihatan sukses. As-sukses al-faizuna bil jannah, orang yang sukses itu yang dapat surga. Selamat matinya sukses berarti. Enggak selamat matinya enggak sukses berarti. Paham ya? Nah, supaya kita tahu gitu. Makanya kalau orang yang udah ngaji mah ngelihat ini sukses, ini biasa aja. Ya, ngeliat ini belum sukses semua juga. Termasuk ngeliat presiden, ngeliat menteri biasa aja. Sukses belum. Betul nggak? Itu nanti sukses mah ketika apa? Nah, di situ sukses baru. Jadi kita jangan bangga-bangga sukses, jangan. Itu. Paham ya? Ngambil dari wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu ya, paling kita tinggal minta sama Allah, mudah-mudahan kita dikasih istiqomah sampai wafat. Sebab kita nggak tahu nih jalan ini, nggak tahu, bisa awal bagus ujung jelek, awal jelek ujung namanya ada su'ul khotimah, ada husnul, begitu. Nggak tahu kan kita kan? Itu makanya harus banyak apa tadi? Istighfar, harus banyak introspeksi, jangan ngerasa apa? Aman, kira gitu. Ya, saya baikin lagi nih. Imam Ahmad ditanya
bagaimana pendapatmu, siapa orang yang enggak takut sama munafik, enggak takut sama kafir? Kata Imam Ahmad, orang yang ngerasa aman. Ya, kalau orang yang ngerasa aman berarti ke orang lain sembarangan. Berarti ke orang lain nganggapnya jelek aja. Betul nggak? Karena dia nganggap dirinya apa? Bagus, aman, ahli surga. Yang lain ahli neraka. Ada yang begitu? Wah, mudah-mudahan kita nggak begitu ya. Begitu. Ini sekarang nih para jamaah ya, tapi kita jangan terbawa, jangan terbawa orang seperti itu, jangan pendapat, tapi jangan, kita harus jaga benar-benar. Nah ini kalau diamalin ayat ini ya, 400 berapa tadi? 451 hasalalahul izzu warif'ah, akan diangkat derajat Allah karena ini makna tauhidnya tinggi. Makna tauhidnya tinggi. Jadi bukan hanya amalan, tapi di situ terkandung apa? Tauhid. Ini lagi bicara supaya kita paham nih pada amalan itu apa sih ya? Supaya kita enggak. Contoh Imam Ghazali dalam kitab apa? Nasaihul Ibad itu memberikan amalan. Kemudian ini saya nentangin amalan nih supaya kita paham amalan. Kok si amalan nih nanti begini ya gitu. Ya, supaya kita paham amalan. Apa sih amalan itu maksudnya? Imam Ghazali ngasih amalan. Contohnya ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Kata Imam Ghazali, barang siapa yang baca ya Hayyu ya Qayyum berapa? 1000 dalam sehari, maka akan diberikan apa macam-macam lah, usahanya lancar ya, keinginannya itu nah dan sebagainya ya. Kalau kita perhatikan amalannya ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu apa artinya? Allah yang hidup dan menghidupi. Ya Qayyum, Allah yang ya, kita pahami nih kenapa kok bisa dipenuhi keinginannya sama Allah. Sebab keyakinan kita, pola pikir kita terpaku sama Allah. Paham gak nih? Ya Hayyu, ya Hayyu. Kan 1000 Allah yang hidup dan menghidupi. Anak nggak bisa hidup tanpa Allah. Begitu. Bukan takut sama yang lain. Paham gak nih? Ini amalan fungsinya begitu. Ya amalan itu bukan banyak aja. Amalan ini ujungnya pusing. Bukan begitu, ngerti ente? Ngerti? Ya, bukan begitu amalan. Ya Qayyum, Allah yang kita kalau nggak diurus sama Allah bisa nggak? Kita diurus nggak sama Allah? Angin dari siapa? Dari Allah. Mata bisa kedip dari siapa? Semua diurus sama Allah. Ya Qayyum tuh. Ya Hayyu ya Qayyum 1000 ya Hayyu ya Qayyum sambil dihatiin, waktu udah. Ya. Jadi mantep nggak keyakinan? Begitu maksudnya amalan tuh begitu. Ya. Itu juga amalan tuh. Ya, malah nih, wah itu ada yang lebih rahasia lagi tuh. Ya Qayyum, ada yang lebih rahasia lagi. Oh, untuk masalah kejawaraan. Cuma itu bentar aja, ntar bawa ayam putih khusus tuh. Ya, betul. Jadi kalau mau itu ulama. Iya, maksud saya supaya kita pahami apa sih fungsi amalan, bukan hanya dibaca, bukan, tapi kita maknai. Itu maknanya ada unsur tauhid gitu ya. Nah, ini juga sama unsur tauhid. Amalan ini 451 diamalin, insyaallah diangkat derajat oleh Allah. Kenapa? Karena tadi itu harus tahu artinya ya, karena di situ mengandung mensucikan siapa? Allah. Begitu. Mensucikan Allah. Nah, ini para jamaah supaya kita juga paham nih. Kita amalan sih tapi supaya paham ya. Kan Nabi SAW baca apa? Alhamdulillah
alhamdulillah. Kalau bisa disambungin, kalau bisa alhamdulillah. Jadi wasol, jadi tauhid tajwidnya jalan. Nah, azan nih azan. Kadang-kadang kita apa macam Allahu Akbar, salah enggak? Memang enggak dosa, cuma kalau secara tajwid salah. Wasolin aja sih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wasol. Tapi kebanyakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak gitu ya. Itu wakaf enggak? Wasol enggak? Dosa enggak? Enggak. Sebab itu bukan Al-Qur'an, tapi kurang bagus tajwidnya. Coba kalau dengerin ajan-ajan di Arab ya, kalau yang ini nggak ada yang begitu. Allahu Akbar diwasolin. Allahu Akbar Rullah diwasolin. Paham ya? Nah, gitu amalan juga begitu kalau bisa. Alhamdulillahil wasolin. Alhamdulillah udah nggak kuat baru alhamdulillah. Enak itu, praktekin Qurannya, tajwidnya di amalan kayak mentang-mentang amalan itu ya. Kan saya kemarin tuh di rawi apa ya, alhamdulillah saya mana capeknya berhenti. Cuma kita harus alhamdulillah, itu berarti segala puji bagi seluruh pujian Allah yang punya. Kita bisa begini begitu, itu milik Allah. Ketika alhamdulillah ya Allah dikasih ini. Ingat tuh semua kita nikmat yang ada. Alhamdulillah ya Allah punya istri, alhamdulillah ya Allah punya anak, alhamdulillah ya Allah punya. Ingetin semua nikmat, itu alhamdulillah. Dan segala puji, segala keindahan yang dikasih itu milik siapa? Itu alhamdulillah. Dan segala puji yang 4 kan milik Allah. Sudah dibahas secara hakikat atau secara semua milik Allah. Itu maksud alhamdulillah, enggak kosong. Alhamdulillah. Ingetin semua nikmat yang ada. Alhamdulillah. Kalau enggak inget nangis kita. Ya. Itu ini supaya kita tahu nih kalau amalan ya. Jangan alhamdulillah, jangan kosong aja. Alhamdulillah malah ngantuk. Habis alhamdulillah apa? Alhamdulillah ala kulli halin tuh. Alhamdulillah atas segala keadaan, wa fi kulli halin wa ni'matin katsiratin. Allahu akbar, setiap keadaan dan setiap nikmat. Allahu akbar juga. Allahu akbar. Jangan Allahu akbar. Allahu akbar wasolin. Allahu akbar supaya terbiasa. Allahu akbar sampai nggak kuat saya mana nih Allahu akbar, nggak kuat mulai lagi. Apa artinya? Allah maha besar, yang lain kecil, begitu sambil dihayati. Duit kecil, kerjaan kecil, semua kecil, masalah kecil, penyakit kecil. Kalau Allah nyembuhin gampang nggak? Begitu. Allahu akbar, semua kecil. Kita sering nggak dalam kehidupan kita membesarkan selain Allah? Yang dibesarkan selain Allah sering nggak? Nah ini kita Allahu akbar tuh. Ayo nggak sholat Allahu akbar. Prakteknya yang akbar bukan Allah. Ya, yang akbar yang lain. Akbar itu maha besar. Kalau sudah Allahu akbar nggak takut sama yang lain. Kan Allahu akbar. Paham nggak? Nah ini zikir kita supaya ada maknanya. Allahu akbar. Ingetin kesadaran kita. Kita sering membesarkan siapa? Sering takut sama siapa? Kok nggak takut sama Allah sih? Ya. Habis Allahu akbar apa itu? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa Allahu akbar kabir walhamdulillah subhanallahi bukratan la ilaha illallah wala. Terus habis Allahu akbar, habis itu subhanallah ya. Subhanallah samanya subhanallah gitu. Subhanallah wasolin.
Subhanallah, 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 subhanallah. Gitu. Berhenti. Enak. Kalau subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gitu. Itu naon dengan kurang bagus doang. Ini namanya utama namanya ini. Apa namanya? Utama. Enggak, makluman utama doang, kurang utama. Subhanallah, subhanallah, kurang utama. Subhanallah, subhanallah. Kalau subhanallah apa ya? Maha suci. Nah, kalau Maha Suci Allah artinya enggak mungkin Allah melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Iya, yang tidak sesuai. Allah ngasih musibah, ngasih sakit, sesuai enggak? Sesuai enggak? Sesuai. Sebab Allah memberikan sesuatu, menciptakan sesuatu, melakukan sesuatu mengandung hikmah. Paham ya? Sampai Allah menciptakan nyamuk, menciptakan lalat, ada hikmahnya enggak? Ada hikmahnya. Jangan sekali-kali kita ini nyamuk apa manfaatnya nih, awas bisa kufur itu. Makanya Imam Syafi'i ditanya, ya Imam, wahai Imam, apa faedahnya Allah menciptakan lalat? Ya, di situ lalat, bisa nyamuk juga kan ada lagunya. Apa kata Imam Syafi'i? Untuk menghancurkan raja. Kata siapa? Kata Imam Syafi'i, seperaja Namrud hancurnya sama nyamuk. Sama nyamuk. Masuk ke hidung, 400 tahun nyongkol di hidung sampai modal. Seperti orang sombong, makanya jangan sombong, hati-hati. Nyamuk itu binatang yang paling aneh. Berapa kakinya? Kakinya berapa? 6 kakinya, sayapnya 4. Nggak percaya itu. Buntutnya 1, belalainya punya belalai nyamuk kecil, tapi bisa menghancurkan gajah yang besar, onta yang besar, hancur sama nyamuk. Mana buktinya? Waktu perang antara pasukan malaikat dengan pasukan siapa? Raja nantang Namrud. Disuruh iman nggak mau aja. Poin pasukannya. Woi, nantang malaikat. Apa pasukan malaikat? Nyamuk datang. Habis semua. Gajah onta-ontanya habis semua. Gajahnya onta tinggal tulang doang. Nyamuk. Makanya jangan macam-macam dengan nyamuk. Sisa 1 siapa itu? Si Namrud. Nyongkol di mana? Hidungnya. Berapa tahun? Wakila ada yang mengatakan 100 tahun. Setiap kerasa sakit, kata dokter, ketok aja sama palu. Ketok sama palu. Emang itu siksaan dari Allah. Ya, yang sombong. Ya, makanya awas. Setiap segala sesuatu mengandung apa? Hikmah. Tuh, jangan kita. Nah, kalau kita sering nggak ngatain, dikasih sakit ngatain, sering nggak? Gua sakit aja, paham nih? Oh, berarti itu tidak subhanallah, itu tidak mensucikan Allah. Ngeluh, kesel, ya apa aja kejadian yang terjadi di kita, berarti kita tidak Sebab itu apa sih? Maha suci Allah dari tindakan yang tidak pantas. Nggak mungkin Allah ngasih sakit itu nggak pantas, nggak mungkin. Allah ngasih sakit pantas, emang saatnya sakit, mengandung hikmah. Kita kadang-kadang nggak nerima kan? Nah, berarti nggak apa tadi? Nggak subhanallah. Jadi fungsi baca sholat itu subhanallah. Ingetin omongan kita, kelakuan kita yang nggak nerima ketentuan Allah. Paham nggak nih? Itu subhanallah. Subhanallah. Kan Allah Maha Suci. Maksudnya dari hal yang tidak mau hikmah. Kita sering ngatain, kita sering nggak nerim. Itu berarti kita nggak apa itu? Nggak subhanallah. Kok subhanallahnya 33? Itu mah ini aja, ngingetin aja. Atau kalau bisa subhanallah setiap hari. Banyak kita keseharian nggak nerima. Nggak terima sama apa? Takdir Allah. Contoh kecil aja. Istri ngomelin kita,
nggak nerima aja kita kesal. Itu istri ngomelin kita takdir Allah bukan? Paham nih? Kalau nggak terima berarti kita nggak nerima apa? Ayo tuh. Contoh. Itu fungsinya dibaca kita setiap sholat. Subhanallah ya Allah. Ingat sama dosa kita yang itu tadi tuh. Subhanallah, subhanallah, begitu tujuannya. Allah, supaya kita paham nih, amalannya supaya paham. Coba deh Pak Jamaah, kalau itu dipahami benar setiap habis sholat, benar diresapi, nangis. Yang saya tadi disebutin tuh, alhamdulillahnya, Allahu akbarnya, subhanallahnya. Nanti la ilaha illallah apa lagi lebih dalam. La ilaha itu tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali, kan saya sudah ngasih ya, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali, tiada Tuhan yang bisa menyembuhkan kecuali Allah, tiada Tuhan yang bisa ngasih rezeki kecuali, tidak ada Tuhan yang bisa ngangkat derajat kecuali, tidak ada Tuhan yang bisa ngangkat musibah kecuali, dan seterusnya. Aspek kehidupan ini tidak akan terjadi tanpa siapa? Makanya kenapa masuk Islam baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, isinya dalam, isinya mencakup semuanya. Nggak akan terjadi suatu tanpa kehendak Allah. La ilaha illallah. Apa yang sama kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha juga begitu. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak enak kedengarannya. Gaya doang nu aya. Enak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah sambungin wasolin sekalipun nggak apa-apa, cuma rapi aja, rapi enak. Nah ini kena kebiasaan tuh ditakbir apa? Ditakbir itu apa? Pitiku suka salah tuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, salah nggak? Secara tajwid salah. Sekalipun nggak dosa enggak. Ada yang benar Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tuh. Paham? Karena kebiasaan. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu namanya wasol enggak? Wakaf enggak. Apa yang namanya? Enggak tahu. Seperti contoh baca Fatihah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita, kalau kita baca Fatihah awas jangan sembarangan. Fatihah mah Al-Quran. Kalau Fatihah mah dosa, gak pakai tajwid dosa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya kan? Salah nggak itu? Dosa nggak? Dosa. Fatihah mah. Kalau mau wasol, kalau mau waqaf, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Gitu. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal. Kalau mau waqaf, Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Ya. Supaya jangan, kalau Al-Fatihah mah dosa. Sebab itu Al-Qur'an namanya di Imam Bejuri mengatakan jamaah, saya pernah ya. Ini kebiasaan yang salah juga. Kalau dalam acara jangan ngomong mari kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Hadza ghairu sunnah. Enggak sunnah. Atau akhiri juga sama. Mari kita akhiri dengan pembacaan suratul, ini bukan sunnah. Artinya enggak ada dari sananya. Yang bagus mari kita awali aja dengan membacakan surat wal asri. Kata ulama, karena dalam wal asri ada wasiat, wa tawassaw bil sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Ya, ini supaya yang suka manual baca, mari kita awali, kita buka aja dengan alfa, itu salah, enggak sunnah. Mari kita buka aja dengan surat wal asr. Mentang-mentang alfa itu awal kan. Ini kama qala al-Imam Al-Bajuri.
Sama ujungnya juga. Mari kita akhiri acaranya dengan pembacaan wal asr. Kecuali kalau Al-Fatihahnya untuk hadarat hadiah nggak apa-apa, gitu ya, tadi itu untuk hadiah itu mah, bukan untuk buka, bukan. Kalau buka pakai apa tadi? Wal asr. Nutup wal asr. Itu sunnahnya. Karena dalam wasiat ada wasiat, saling wasiat. Jadi kumpulnya kita itu maksudnya pertemuan supaya saling mengingatkan, itu maksudnya. Kenapa pakai wasiat? Supaya saling ingat. Betul ya, yang amalan ya, supaya kita bisa pahami. Nah itu sekalian berjemaah. Nah, nanti kalau pas di tahiyat tuh Rasul ada berkata Rasul, idza tasyahhada ahadukum fastaghfiru minal arba'. Kalau kita tasyahud, fasta'iz minal arba', berlindung dari 4. Di setelah tahiyat nih, setelah tasyahud, fil alamina innaka hamidum majid. Karena di situ baca apa? Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma antal muqaddimu anta la ilaha illa anta. Nanti tambahin doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Setiap habis sholat sebelum salam itu berlindung dari 4 perkara. 1, berlindung dari siksa kubur, fitnah siksa maksudnya. Terus yang kedua, berlindung dari siksa neraka. Yang ketiga, dari fitnah kehidupan dunia dan akhirat. Fitnah dunia musibah, termasuk corona ini fitnah. Nah, fitnah itu musibah. Musibah akhirat apa? Siksa kubur dan sebagainya. Yang keempat, wa min fitnatil masyihid dajjal, dari fitnah dajjal. Di bawah tuh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. 4 tuh. Itu hadis. Idza tasyahhada ahadukum falyasta'iz bil arba'. Apabila kalian bertasyahud, maka berlindunglah dari yang 4. Ini 4 mencakup semuanya kan ya. Kita akan siksa kubur, siksa neraka, fitnah hidup, fitnah mati. Fitnah hidup apa? Banyak fitnah hidup. Istri fitnah bukan? Hah? Fitnah. Istri fitnah, lain kerja fitnah lain. Anak fitnah bukan? Fitnah. Dunia fitnah. Bisa cobaan maksudnya buat kita. Rawahu al-Imam Ahmadu, diriwayatkan akan hadis oleh Imam Ahmad. Yang ketiga, ibtaqur rif'ata indallah ta'lumu amman jahila 'alaika wa tu'ti man haramaka wa tasilu man qata'aka. Di hadis riwayat lain ada satu lagi. Ibtaqu, carilah oleh kalian ar-rif'ata, derajat indallahi, di sisi Allah. Carilah derajat di sisi Allah. Jangan nyari derajat di sisi manusia. Ada Imam Baijuri mengatakan di kitabnya Al-Haibah Khaibah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa man qasadallah la yakhib. Orang yang meminta ke Allah tidak akan rugi. Orang yang minta ke Allah tidak akan. Al-haibah khaibah. Orang yang mencari kehebatan, kegagahan, kemakmuran atau apa saja dari manusia, khaibah, akan mendapatkan kerugian. Tapi kalau kita minta kegagahan ke siapa, akan mendapatkan kemuliaan.
jangan ke manusia mintanya, minta derajat jangan ke orang. Makanya ini kemana-mana pada jamaah, ini namanya esensi. Contoh dalam keluarga, dalam pendidikan, ada pendidikan yang ini cuma ramainya doang, ya kan? Bagaimana cuma ramai, itu berarti ada esensi. Pendidikan yang bagus, yang mencari gagahnya itu di sisi Allah. Apa? Bagaimana ini anak pintar, bagaimana ini anak bisa ngaji, bagaimana ini anak akhlaknya bagus, itu kan di sisi Allah kan. Tapi kalau bagaimana pesantren ini ramai, bagaimana pesantren ini maju, bagaimana pesantren ini gedungnya bagus, beda nggak? Jadi mencari keagungan bukan di sisi Allah, kemana-mana sebetulnya gitu. Ya, termasuk juga dalam keluarga ini, kalau bisa kita mencari keagungan di sisi Allah, jangan melihat sisi dunia, jangan melihat bagaimana anak kita supaya mulia, bagaimana istri kita mulia, anak kita mulia, itu berarti ibadah solehah, ya kan? Bagaimana istri kita ibadah soleh, itu namanya derajat di sisi ittaqur rif'ata indallah, carilah derajat di sisi Allah, begitu. Coba kesini, kesininya sama Rasulullah ditekankan apa aja faktor-faktornya. Di antara faktornya ini, tahlumu amman jahila alaika, tahlumu engkau bermurah, bijaksana terhadap orang yang tidak mengenalmu, kepada orang bodoh, kepada masyarakat, kepada orang yang nggak kenal, kepada siapa aja, itu bersikap apa? Murah, bersikap bijak. Rasulullah kan terkenal dengan murahnya, dengan bijaknya, memaklumi. Itu halim namanya, sifat halim, sifat bijaksana. Jadi kita menghadapi orang dengan bijaksana. Kenapa? Jadi kita yang menghadapi orang, karena kemuliaan itu dari siapa? Dari Allah. Tahlumu amman jahila alaih, kita bersikap bijak terhadap orang yang tidak kenal kita, bersikap bijaksana, bersikap pemurah. Ke siapa aja pemurah. Nah, ini ciri diantara mencari derajatnya di sisi apa? Allah. Ya. Siapa itu perjamaah? Rasul memang jadi orang bijak ini berat. Satu ciri orang bijak itu ilmunya harus sempurna, baru dia akan bijaksana. Yang kedua, berserah kepada takdir Allah, baru dia akan bersikap apa? Bijaksana, pemurah. Rasul kan murahnya Rasul banyaklah. Rasul sudah jelas maha murahnya. Rasul siapa pembunuh paman Rasul Hamzah? Wahsy, ya kan? Wahsy bin Harb pembunuhnya. Waktu dia masih jahiliyah, waktu dia belum Islam, pembunuh paman Rasul. Tetapi Rasul tetap memaklumi setelah Islam, maafkan. Itu murahnya Rasul di antara murahnya Rasul. Tuh. Baru makanya kata Wahsy, qataltu khairan nas fil jahiliyah wa qataltu syarran nas fil Islam. Aku membunuh orang yang paling bagus ketika masa jahiliyah. Ngebunuh siapa? Sayyidina Hamzah Rasul. Dan aku membunuh orang yang paling jelek setelah masuk Islam. Siapa? Musailamah al-Kazzab. Wahsy juga yang membunuh setelah taubat. Itu tapi dimaaf sama Rasul. Ya. Kalau kan kemarin itu saya ngomong, siapa? Anas bin Malik yang hidup dengan Rasul
khadamtu ma'a Rasulillah sini, aku berkhidmah ke Rasul, melayani Rasul selama berapa tahun? 10 tahun. Pamalamani bisyai'in fa'altuhu aw taraktuhu, belum pernah Rasul mencaciku yang aku tinggalkan dan aku lakukan. Enggak pernah nyaci. Oh bayangin 10 tahun ini orang yang terdekat kamu ya, enggak pernah nyaci. Aku enggak pernah dicaci sama Rasul. Dicaci gara-gara ditinggal, gara-gara enggak dilakuin atau ditinggal. Dan kita kan 10 tahun ada aja nggak nyacinya? Enggak usah 10 tahun lah ya, sebulan aja ya, sebulan aja sama istri ada nggak kesalnya? Ini sifat Rasul, Masya Allah ya. Makanya bingung zaman sekarang itu, Rasul begitu indahnya nggak pernah nyaci, kok umat Rasul nyaci mulu, bingung. Paham ini? Bingung, saya bingung. Apa nggak baca sejarah gimana? Rasul nggak pernah nyaci, dan Rasul nggak pernah belak-belakan namanya. Rasul nggak pernah belak-belakan. La yaqulu soroha, nggak pernah belak-belakan. Ngomong Rasul kias. Itu orang yang salah kena tapi nggak kesinggung. Indah nggak? Kena nasihat tapi nggak kesinggung. Itu siapa itu? Rasul. Pakai bahasa Cina ya. Indah nggak? Nangis kita kalau lihat akhlak Rasulullah. Tapi sekarang dikotomi nih, dicak-acak. Nangis kita kalau lihat Rasulullah. Makanya saya ada itu ya. Apalagi kalau sudah mau bawa apa dia yang malu kita. Rasul seperti itu, ngejelekin Rasul itu, bisa menjelekin Rasul ya. Pamalamani, Masya Allah. Nah, ini sifat apa? Hilm, bijak, murah. Bahkan ini Pak Jamaah ada hadis, ala ukhbirukum kata Rasulullah, apakah aku beritakan kepada kalian biman tahrumun naru, biman yahrumu ala nar wa biman tahrumun naru alaihi. Aku akan beritakan kepada kalian orang yang haram masuk neraka dan neraka haram membakarnya. Dia haram masuk neraka dan neraka juga haram mengenai dia. Kata Rasulullah, siapa orangnya? Yang pertama, ala kulli hayyinin layyinin sahlin qaribin. Hayyinin orang yang adem, enak, nggak sama. Woi, kumis poplok. Nggak sama. Hayyin, adem. Apalagi layyinin, lemah. Ini maksudnya mau lemah lembut. Sahlin, gampangan, dengan hese, enggak nyusah. Ada kan orang yang ketika susah, jadi kan begini salah, begitu ada ya. Ini mah begini enak begitu, ada kan yang begitu tuh? Ahli surga itu. Masya Allah. Ada istri mau begini enak begitu, itu istri ahli surga tuh. Terjawab istri, suami juga begitu di surga. Itu namanya sahlin. Qaribin, dekat sama orang. Dekat sama orang tuh enggak nyaci, enggak ghibah, enggak ngatain, enggak membantu, itu qaribin. Ya. Malah adalah satu lagi riwayat talqin, berseri-seri, wajahnya selalu berseri, enggak menampakkan wajah susah, wajah kesel enggak. Rasul enggak kebayang, wajahnya selalu ngenakin. Jadi Rasul terkenal dengan mudaroh, ada munafik, ada mudaroh.
Kalau munafik jelek, kalau mudaroh bagus. Kalau munafik di muka lain, di hati itu di dalam masalah agama, munafik tuh. Tapi kalau masalah dunia di muka lain, di mana? Bagus. Susah nih, susah padahal mah udah nggak makan, nggak punya duit, susah. Tapi mukanya tetap senyum, itu bagus. Ada yang begitu? Itu namanya muda. Itu sifat Rasulullah. Jadi Rasulullah berarti nggak pernah menampakkan apa? Kesal, susah, ya kan? Si mudah. Jadi di muka bagus sekalipun hatinya apa? Jadi ini harapan pemajikan, saya orang terkesel guys, senyum baik. Wih, senyum aja. Susah begitu. Baik sifat Rasul itu mudaroh. Ya, kalau dalam dunia apa, Pak? Kalau kita kan ya, kita mah susah ditampakin susah. Susah tampakin kesel. Nah, ini diantaranya haram masuk. Satu tapi tadi hayin itu adem, ya lain adem. Kalau deketnya kayak deket kulkas itu kalau ngomong deket benar kayak api. Kalau begitu kan panas dulu, adem terus lembut, ya. Coba kalau preman lembut, enak. Ya, jadi coba minta duit. Betul. Lembut, terus apa lagi? Gampangan, nggak nyusahin, enak kan? Kalau gampang ya gampang aja begitu. Terus Tori dekat sama orang, sebab membantu, nggak nyusahin orang. Yang kelima, berseri-seri. Ya makanya jangan suka merengut, ulah main, ulah jumlah senyum terus. Itu susah senang senyum terus. Kesenangan tabassum ka fi wajhika laka shalah. Nah ini sifat apa ini Rasul para jemaah, ya, yang sekarang sudah sudah disalahgunakan ya. Ya Allah, indah Rasul. Kira-kira orang kafir melihat sifat begitu tertarik nggak? Tertarik nggak? Tertarik kan? Banyak Rasul orang Islam melihat, bukan dinasihati, melihat akhlak Rasul. Melihat akhlak Rasul. Gitu. Ada kan Rasul katanya nggak pernah marah, hijau cerita nggak pernah marah. Orang munafik, coba kamu buktikan. Datang ke Rasul depan sahabat, dikacak, ditarik baju sampai sobek. Rasul diam aja. Sayyidina Umar sudah apa? Angkat pedangnya. Rasul diam aja. Kata Rasul biarin. Itu nggak ngomong, Rasul nggak nasihat. Langsung masuk Islam. Apa kata si munafik? Baru saya percaya. Kalau engkau Rasulullah, kalau engkau mengatakan Rasul itu tidak pernah marah. Itu. Ini dengan apa berarti? Tindakan dengan akhlak. Cuma begini perjamaah, jangan salah arti juga. Marah yang marah setan itu marah yang tidak ada, yang tidak prinsip, yang tidak manfaat, bukan marah terhadap bukan marah yang bagus. Kalau marah yang bagus itu marah maksiat, bagus nggak marah? Harus itu mah. Anak kita maksiat terus marah nggak? Istri kita maksiat terus marah nggak? Tuh. Jadi marah di situ bersifat hilm, nggak marah. Jadi Rasulullah itu nggak pernah terpancing oleh marah. Maksudnya marah yang tidak prinsip. Illa idan tuhikat hurmatullah, kecuali kalau larangan itu dilanggar, malah Rasul. Tapi kalau hal biasa-biasa, gara-gara nggak dibikin kopi sama istri biasa aja gitu. Hal-hal yang sepele emang nggak usah marah,
biarin aja. Hah? Tapi kalau sudah prinsip, istri nggak pakai kerudung, marah nggak? Marah, jangan jangan marah, jangan tuh, marah, tuker, tambah. Aduh. Anak nggak mau ngaji, marah nggak? Marah. Anak main HP aja, marah nggak? Marah. Kalau suami nggak marah, anak perempuan kita dianjangin sama orang, atau dianjangin ya, datangin sama laki, diam aja orang tuanya, istrinya macam-macam, waan, woi, malah suami diam aja, itu dayus siapanya? Suaminya, nggak akan diterima amal ibadah sama Allah, karena nggak marah, itu. Harus marah kalau yang prinsip-prinsip, tapi kalau yang nggak prinsip jangan. Itu maksudnya. Tuh, ini kita kadang-kadang marahnya tidak bisa menempatkan posisi. Manisturdiba walam yardob fahuwa himar, wa manisturdia walam yardob fahuwa syaitan. Orang yang dipancing marah, enggak marah, apa namanya? Kepo. Keledai, himar itu keledai. Paling pancing marah ya. Dipancing marah tuh anak nggak ngaji, orang tuanya diam aja, berarti orang tuanya apa? Istri nggak pakai kerudung, suaminya diam, berarti suaminya apa itu? Nah, gitu. Itu perkataan Imam Syafi'i. Perkataan sama? Barang siapa yang dipancing marah, enggak marah, anak nggak bisa tauhid, anak nggak bisa Quran. Ini punya anak kita nih, Quran nggak bisa, ibadah nggak bisa, tauhid nggak paham, orang itu aja diam aja, berarti apa itu? Oh, nggak semangat apa kamu? Kalau bapaknya kepo, wajar anaknya jadi apa? Ini yang ngomong Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i. Berarti banyak aku wa manistur dia walam yadot wasyaitan. Orang yang dipinta maaf enggak ngemaafin, setan. Ada nggak orang itu udah minta maaf tapi nggak mau, apa namanya? Setan. Itu yang dipancing marah, nggak marah, berarti apa ya? Jadi cuma marah yang apa tadi? Prinsip. Ya. Nah, kita gini Pak Jemaah. Yang kedua, dalam hadis tadi, wa tu'ti man harama, dan memberikan orang yang tidak memberikanmu. Jadi kita sedekah justru yang bagus kepada orang yang enggak suka ngasih ke kita. Ya, betul nggak? Yang bagus itu orang yang nggak suka ngasih kita kasih. Hah? Kita kan nggak begitu ya, ngasih yang ngasih. Makanya kalau undangan dicatat ya. Betul nggak? Ini kan baru ada zaman sekarang kan, dulu begitu nggak? Nggak dulu mah. Apa sih? Ngasih, kalau nggak ngasih nggak enak. Ngasih dong yang nggak pernah ngasih ke kita, itu baru bagus. Kalau yang suka ngasih ke kita luar biasa itu mah, ya, itu baik kepada orang yang tidak baik sama kita. Kalau kita baik sama orang baik itu biasa, itu mah level biasa. Dan kata Imam Abu Hanifah, wa ahsin ila man yuhsinu ilaika wa yusibu ilaika. Berbuat baiklah kepada yang baik kepadamu dan yang tidak baik kepadamu. Gitu. Ya kita berbuat baik sama yang baik-baik aja. Silaturahim yang sudah biasa. Gitu. Yang dibenci sama kita, silaturahim enggak? Wah, kehela. Berat ya? Nah, ini kalau kita melakukan ini akan mendapat kemuliaan dari Allah. Jadi itu antar manusia, kita jatuh di mata manusia memang. Dia orang musuh kita datang jatuh enggak, gengsi enggak, tapi tinggi enggak di hadapan Allah. Ini
hadapan Allah. Oke. Nah, yang ketiga tasilu man qata'a, silaturahim kepada yang memutuskan. Kalau silaturahim sama aja, silaturahim ke yang kenal biasa ya. Silaturahim dong sama yang apa? Yang enggak suka silaturahim datangin. Berulang, lila canggur kita. Anjir, canggur. Marah lagi, nggak pernah. Datangnya begitu. Lama-lama dulu, gitu. Nah ini sifat Rasul. Jadi Rasul nyambung nih para jemaah. Pabina rahmati minallahi lintalahum walaupun tafazzun walidul qalbi lan faddu min haulik. Rasul punya sifat kasih itu rahmat Allah. Kalau Rasul tindakannya, pekerjaannya, omongannya keras, hatinya keras, lan faddu min haulik, orang-orang akan Islam. Itu Al-Quran, lari ke Islam. Kalau Rasul apa ya? Kasar, omongan kasar, tindakan kasar, hati keras, nggak menerima umpamanya seperti tadi kita Wahsy bin Harb, segitu pembunuh siapa? Pamannya, tapi tetap Rasul kalau Rasul keras, baik itu ucapan, tindakan, orang-orang akan masuk Islam. Pada lari semua. Lan fantu min haulik, bisa mereka akan lari kepada dan kepada kelompok-kelompok nggak mau begitu Rasul. Nah, ini silaturahim. Ada kan saya pernah cerita tuh, ada apa di satu kampung ada jawara kesel sama kiai, benci sama kiai. Apa kiai caranya? Itu kiai nanya sama anak buahnya, itu si jawara senangnya apa? Senangnya umpamanya gitu, rokok Samsung. Dikirimin dulu sama kiai, bikin dulu gitu. Dia cerita kiai aja gitu. Pertama kesel dia gitu, macam-macam aja itu kiai bikin buah gitu kan. Ya, kedua kali lama-lama ini kiai perhatian juga sama aku, lama-lama sadar berat. Diejek pertamanya, dicaci kita, tapi karena kita bukan mengharapkan orang, tadi mana kamu siapa? Ini judulnya, carilah derajat di sisi Allah, begitu, bukan di sisi manusia. Pertama kita berbuat bijak, berbuat murah ke orang. Yang kedua memberikan kepada yang sedekah atau apa saja kepada yang tidak pernah memperhatikan kita. Yang ketiga silaturahim kepada orang yang tidak pernah silaturahim. Jadi ini yang jauh, apalagi yang apa? Yang jauh aja yang di dekat, apalagi yang dekat. Jangan terbalik. Yang dekat aja dijauhin. Nah, ini para jemaah yang mudah-mudahan udah jam 10 kurang. Pengajian kita diberi keberkahan oleh Allah, khususnya saya pribadi, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apabila ada hilaf, ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.